قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma shalli alaihi. Di dalam surat Al-Ahzab, ayat ini sering kita dengar sebelum dikumandangkan azan. Menurut para mufassir, ada 3 makna yang terkandung di dalam ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menyampaikan salam takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya Allah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maknanya Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dibacakan oleh qari kita tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam jagat raya. Imam Fakhrul Razi menafsirkan ayat ini yang dimaksud dengan al-alamin, yang pertama adalah alam malaikat, yang kedua adalah alam manusia, yang ketiga adalah alam jin, yang keempat adalah alam hewan, dan yang kelima adalah alam tumbuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Detik-detik kelahiran beliau, Allah gerakkan malaikat turun untuk membisikkan kepada ibundanya Siti Aminah. Wahai Aminah, kata para malaikat, berbahagialah kamu karena akan melahirkan manusia besar yang akan menjadi pemimpin, yang menjadi penghulu dari seluruh para nabi. Malaikat digerakkan oleh Allah ketika detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat detik-detik kelahiran Rasulullah SAW, aras bergoncang, aras bergetar pada saat itu. Dan langit pun menjadi cerah ceria ketika akan dilahirkan Rasulullah SAW. Dan Ka'bah pada saat itu bergetar selama 3 hari 3 malam menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Dan 4 wanita mulia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siapakah 4 wanita yang dibangkitkan oleh Allah untuk menyambut kehadiran Rasulullah SAW? Yang pertama Allah bangkitkan Siti Hawa, yang kedua Allah bangkitkan Siti Maryam, yang ketiga Allah bangkitkan Siti Hajar, yang keempat Allah bangkitkan Siti Asyah. Ini 4 wanita yang dibangkitkan oleh Allah untuk menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Seluruh malaikat berjejer di arsy menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Bahkan jauh 1900 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah telah mengukir namanya di arsy. Pada suatu ketika Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga, kemudian dia mohon ampun kepada Allah 40 tahun dengan doanya yang masyhur, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika Nabi Adam alaihissalam mengangkat tangan kepada Allah memohon ampunan selama 40 tahun, kemudian dia menengok ke atas, maka dia terkejut Nabi Adam. Tiba-tiba ada sebuah tulisan di arsy yang bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Lalu Nabi Adam bertanya, ya Allah, aikarana Muhammad nono, aikarana Muhammad nono. Maka Allah menjawab, wahai Adam, Muhammad ini adalah akan lahir dari keturunanmu yang akan menjadi penghulu dari seluruh para nabi dan merupakan nabi terakhir. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum
walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukan bapak dari bapak kalian, akan tetapi dia adalah seorang nabi dan penutup para nabi. Maka ketika melihat nama Nabi Muhammad SAW di arsy, lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menyebut namanya, bertawassul dengan namanya. Maka pada saat itu ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, maka Allah memberikan ampunan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka oleh para ulama kita memperingati Maulid itu pertama sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, mengenang sejarah perjalanan beliau dari sejak lahir sampai wafatnya beliau. Nabi mengatakan di dalam hadis beliau, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka aku bersamanya kelak di surga. Ini bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan oleh Allah. Yang pertama tadi alam malaikat, kemudian alam manusia. Manusia kagum bukan saja orang Islam, kagum terhadap Rasulullah SAW. Ada seorang peneliti dari Barat yang mengumpulkan tokoh-tokoh besar dunia dalam bukunya 100 tokoh berpengaruh. Nama Nabi Muhammad SAW yang pertama tertulis di dalam buku itu. Lalu kritikan-kritikan terjadi dari dunia Barat. Kenapa kau Michael menulis nama Nabi umat Islam di dalam bukumu nomor 1? Bukankah kita punya tokoh-tokoh besar dunia? Tapi seorang Michael menjawab, alasan saya pertama karena namanya selalu disebut walaupun dia sudah meninggal dunia ribuan tahun. Ke tokoh-tokoh besar le Indonesia ini setiap detik, setiap menit namanya disebut. Soekarno udah meninggal dunia, paling keluarganya yang nyebut. Kemudian MZ Dai sejuta umat, begitu meninggal dunia namanya jarang disebut. Arifin Ilham, pemimpin Az-Zikra, meninggal dunia jarang disebut. Para tokoh-tokoh besar Indonesia ini jarang kita dengar namanya selalu disebut. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah 1400 tahun yang lalu sudah tidak ada, tapi namanya selalu digaungkan oleh umat Islam. Dalam setiap sholat kita selalu bersolawat kepada beliau. Coba kita saksikan di Mekah, kita saksikan di Madinah. Di Madinah 24 jam orang ziarah ke makam beliau di Raudah, terus mengalirkan selawat, terus menyebut nama beliau. Inilah kekaguman Michael bahwa tidak ada pemimpin besar di dunia ini yang namanya selalu disebut setiap saat. Nabi Adam seorang nabi, jarang kita sebut namanya. Nabi Yunus walaupun pernah ditelan oleh ikan 40 hari 40 malam, jarang juga disebut. Bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam, jarang juga disebut. Bagaimana Nabi Yusuf, jarang juga disebut. Bahkan seluruh para nabi-nabi selain daripada Nabi Muhammad jarang kita sebut. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW selalu disebut. Maka inilah alasan-alasan para ulama. Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki mengatakan kenapa kita maulid? Karena cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita sayang kepada beliau. Bagaimana jerih payah beliau memperjuangkan Islam, menegakkan agama, menegakkan kebenaran, mengajak orang berbuat kebaikan. Maka kita pantas bersyukur kepada Allah atas kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kira-kira untuk berkatakan maulid ini bid'ah pendek. Bid'ah pendek. Tadi waktu pembacaan ayat suci Al-Quran, orang baca Al-Quran itu bid'ah atau tidak? Siapa yang berani mengatakan kalau ada orang membaca Al-Quran bid'ah? Al-Quran Allah turunkan menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Menjadi obat dan rahmat bagi orang beriman. Kalau kemudian kita maulid,
Di dalamnya kalau ada hura-hura, ada mabuk-mabuk, kemudian ada rudak-rudak, ada goyang-goyang, ada rock-rock, ada dangdut-dangdut, ada pop, baru barangkali itu dikatakan bid'ah. Tapi ini dari awal dibacakan kita ayat Al-Quran, dibacakan kita surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan. Kita diperdengarkan ayat-ayat Allah, menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita, menambah kekuatan batin kita, membuat hati kita menjadi tenang, membuat hati kita menjadi damai, membuat perasaan kita menjadi tenteram. Maka tidak ada alasan kita mengatakan kalau maulid ini adalah bid'ah. Kalau memang kita tidak mau maulid, tidak usah. Jangan katakan teman-teman bid'ah, karena selalu mengklaim kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, setelah tadi pembacaan ayat Al-Qur'an ada sambutan dari Pak Kadus. Sambutan Pak Kadus itu bid'ah atau tidak? Pak, bid'ah atau tidak? Pak Kadus berterima kasih atas kehadiran kita, melihat warganya yang banyak hadir. Apa itu termasuk bid'ah? Kemudian disusul dengan kita memberikan tausiah bagaimana sejarah Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan beliau. Apa ini termasuk bid'ah? Kita makan nanti bareng-bareng bid'ah atau tidak? Mundeparan mangan bid'ah, dedek mangan agen tenggorokan. Dedek pemangan agen pelapar. Jadi jangan sampai kita mengklaim sesuatu yang baik, kita katakan itu sesat. Kita mengklaim sesuatu yang baik, kita katakan tidak baik. Kalau maulid ini tidak ada sama sekali. Dari awal kita dibacakan ayat suci Al-Quran, kita diperdengarkan ayat suci Al-Quran, maka tidak ada sekali peluang kalau maulid ini dikatakan bid'ah. Maka kalau memang kita tidak mau maulid, tidak apa-apa. Dendek tercelak dengan maulid, bareng dendek celak dengan sindiknya maulid. Itu intinya kita. Lanjut. Bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ketika beliau hadir? Bayangkan, Ka'bah itu bergetar 3 hari 3 malam menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Bahkan jauh-jauh hari nama beliau terukir di dalam kitab Injil, terukir di dalam kitab Taurat, terukir di dalam kitab Zabur. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai, menyayangi sebagai hamba pilihan, sebagai hamba terbaik. Maka kita sebagai umat Islam wajib bersyukur atas kelahiran baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa perjuangan Rasulullah ketika dia mengembalakan, menjadi pengembala kambing, yang bisa kita ambil dari perjalanan Rasulullah SAW. Yang pertama, keikhlasan beliau. Yang kedua adalah kesabaran beliau. Yang ketiga adalah keistiqomahan beliau. Yang keempat adalah ketawakalan beliau. Seorang pengembala kambing yang pada saat itu dididik oleh Allah untuk memimpin umat manusia, diberikan dia pendidikan lewat kambing yang begitu banyak. Di situ tertanam di dalam jiwa beliau yang bisa kita ambil adalah keikhlasan. Keikhlasan merupakan modal utama dan pertama untuk diterimanya setiap amal manusia. Makna ikhlas adalah meletakkan sepenuhnya, memurnikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perjanjian kita dengan Allah setiap kita salat, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsekuensinya perjuangan Rasulullah SAW yang dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama akan melahirkan keikhlasan.
Dan sebab keikhlasan inilah amal-amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan setiap kita melaksanakan aktivitas ibadah, setiap kita melaksanakan aktivitas kebaikan, maka harus didasari dengan niat dan nawaitu yang tulus. Baru pekerjaan kita akan sukses, baru pekerjaan kita akan berhasil dengan didasari dan digerakkan dengan niat yang tulus. Itu yang pertama. Sering kita manusia melakukan kegiatan hanya mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan tenaga kita, tapi di situ di tengah perjalanan kita kandas. Kenapa kandas? Karena tidak ada Allah yang menyertai kita, tidak ada tercermin di dalam hati kita. Ada kekuatan Allah, kita buang Allah sehingga kita selalu gagal dan gagal terus menerus. Tapi kalau kita sudah meletakkan bahwa Allah yang menjadi puncak segala tujuan kita, insya Allah apapun yang kita lakukan, bisnis yang kita bangun akan sukses, pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek yang kita dambakan akan berhasil, pertanian yang kita inginkan akan sukses. Semua jenis pekerjaan kalau dilandasi, dimotori dengan gerakan lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan hasil yang memuaskan. Ini satu modal utama yang bisa kita ambil dari perjuangan Rasulullah SAW. Yang kedua, apapun yang kita lakukan di bumi ini, aktivitas apapun yang kita lakukan harus disertai dengan kesabaran. Kesabaran memang tidak semudah kita mengucapkannya, tidak semudah kita membalik telapak tangan, akan tetapi sabar ini merupakan benteng terkuat untuk membentengi kita sebagai orang-orang beriman, supaya jiwa kita kuat, semangat kita kuat, pikiran kita kuat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Allah panggil kita untuk memohon pertolongan kepada Allah, ista'inu bis-sabri was-shalah, dengan salat dan sabar. Maka salat ini menjadi penguat bagi jiwa kita. Munara masalah munara problem mari kita bangun tengah malam untuk melaksanakan salat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salat duha, kita mohon rezeki. Ada salat istikharah untuk memohon pilihan di antara dua. Semuanya jalan-jalan yang diberikan oleh Allah lewat media salat merupakan solusi untuk meretas segala persoalan kita, menjadi solusi dari seluruh persoalan-persoalan yang kita hadapi, menjadi solusi dari problem-problem yang kita hadapi. Ketika kita sudah menghadap Allah dengan melaksanakan salat secara khusyuk semata-mata karena Allah, insya Allah Allah akan menunjuki kita jalan-jalan yang diridhoinya. Allah akan memberikan kita jalan keluar dari seluruh persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan ungkapan-ungkapan ini selalu kita ucapkan ketika kita membaca suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu wahai Allah kami menyembah, hanya padamu wahai Allah kami mohon pertolongan. Dendek terbalak, dek wah nyembah Allah Ta'ala, tiba-tiba ngangkat rumah galang ngenden. Seringkali kita manusia terbalik, luwean pengendeng itu si pesuruh nenek ngenden dengan foto timur sampai foto barat. Bukannya Allah marah kita minta, tetapi kita harus punya adab, kita harus punya etika kepada Allah. Udahkah kita menyembah Allah? Udahkah kita sujud pada Allah? Udahkah kita melaksanakan perintah Allah? Kemudian kita mohon kepada Allah. Jangan sampai kita belum beribadah kepada Allah duluan minta, kita kebalikkan ayat itu, maka sangat jauh permohonan kita akan diterima oleh Allah. Maka dekatlah dulu dengan Allah, kemudian di samping kita dekat dan menyembah Allah, maka disitulah kita ucapkan permohonan-permohonan kita kepada Allah. Dan Allah tidak akan pernah bosan menerima permohonan-permohonan hamba. Berapa miliar manusia, kurang lebih 8,5 miliar manusia di bumi ini, setiap hari, setiap saat, setiap detik, menit terus memohon kepada Sang Pencipta. Tapi Allah tidak pernah bosan. Manusia atau tengendeng je 2 kali, 3 kali pengendeng, 4 kali bilang dulu berturut-turut semprak nih. Lah sang kuat pe beketik
apa doang pendek. Kalau Allah itu sepanjang malam, sepanjang siang, 24 jam pelungguh minta pada Allah, tidak akan pernah bosan Allah mendengar keluh kesah kita. Tidak akan pernah bosan Allah mendengar jeritan hati kita. Tidak akan pernah bosan Allah mendengar rintihan jiwa-jiwa kita. Terus bahkan Allah senang. Justru Allah murka kalau seorang hamba tidak mau mohon kepada Allah. Justru Allah tidak senang ketika seorang hamba tidak mempedulikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ini kesabaran. Sabar, kata Imam Ghazali, terbagi menjadi 4. Yang pertama, sabar dalam beribadah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, sabar dalam menggapai cita-cita. Yang keempat, sabar untuk tidak maksiat. Yang pertama adalah sabar untuk beribadah. Tersabar tokol dengan pengajian. Karena kita hadir di majelis ta'lim ini, Allah menurunkan malaikat di suatu majelis ta'lim. Malaikat tidak akan beranjak dari tempat majelis ta'lim sebelum kita bubar. Dan para malaikat mendoakan kita, memohonkan kita ampunan kepada Allah. Dan seluruh ikan-ikan di lautan memohonkan kita ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya orang yang berada di dalam satu majelis. Walaupun dekat pepidem, dekat pengantok, dekat peloran, insya Allah minimal berkah yang diberikan oleh Allah itu tertuju kepada kita. Kemudian doa-doa malaikat yang memohonkan kita ampunan diijabah oleh Allah. Maka sungguh berbahagialah orang yang hadir dalam satu majelis di mana para malaikat hadir untuk mendoakan kita, di mana Allah menurunkan rahmat, kemudian di mana Allah menurunkan ketenangan di dalam jiwa-jiwa kita. Itu fadilah dan kelebihan orang hadir di dalam satu majelis. Kita maulid ini juga sebagai wahana untuk silaturahim. Berkumpulnya semua kita satu gubuk, ada gubuk lain. Kemudian kita saling bertatap muka, saling senyum, kemudian saling sapa, kemudian saling salam. Sungguh rahmat Allah akan terus menerus selama pelungguh masih ada di dalam masjid ini. Ini tujuan kita, ini makna di balik pertemuan kita semua. Allah menurunkan kasih sayangnya, Allah menurunkan malaikat untuk menemani duduk kita selama pengajian masih berada di dalam masjid ini. Jadi kesabaran yang pertama, sabar kita dalam beribadah. Sabar pelungguh duduk, sabar pelungguh mendengarkan, sabar pelungguh menyimak, sabar pelungguh merenungkan. Itu sabar. Dan nilai kesabaran ini sungguh luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah cinta dan sayang terhadap orang-orang yang sabar. Yang pertama tadi adalah sabar dalam beribadah. Kita sabar sholat, kita sabar puasa, kita sabar gotong royong, kita sabar bersedekah. Masjid kita ini banyak membutuhkan. Yang punya tanah-tanah nganggur, yang kebetulan begitu banyak tanah-tanahnya, jangan sampai lupa ada masjid. Wakafkan tanah pelungguh, hibahkan tanah pelungguh yang punya kelebihan tanah sebagai ladang amal pelungguh, sebagai ladang amal untuk kita dapatkan nanti di hari kemudian, deposito akhirat kita. Ada satu kisah ketika malaikat bertanya kepada Allah waktu Allah menciptakan langit dan bumi beserta gunung. Waktu itu malaikat bertanya kepada Allah tentang bagaimana gunung yang sangat luar biasa dahsyatnya, gunung yang sangat biasa kuatnya. Maka malaikat bertanya, wahai Allah, adakah yang lebih kuat daripada gunung? Arake si kekuatan si gunung ya Allah. Maka Allah menjawab, si kekuatan si gunung adalah besi. Maka malaikat bertanya kepada Allah, duhai Allah, adakah yang lebih kuat daripada besi? Maka Allah menjawab, yang lebih kuat daripada besi adalah api. Maka malaikat lagi bertanya kepada Allah, duhai Allah, adakah yang lebih kuat daripada api? Allah menjawab, yang lebih kuat daripada api adalah air. Lalu kemudian malaikat bertanya lagi pada Allah, duhai Allah, adakah yang lebih kuat daripada air? Allah menjawab, yang lebih kuat adalah angin. Lalu kemudian malaikat bertanya lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala, duhai Allah, adakah yang lebih kuat daripada angin?
Maka Allah menjawab, yang lebih kuat daripada angin adalah sedekah anak Adam yang dikeluarkan dengan tangan kanannya, kemudian tidak diketahui oleh tangan kirinya. Itu jauh lebih kuat daripada gunung, lebih kuat daripada besi, lebih kuat daripada api, lebih kuat daripada air, lebih kuat daripada angin. Dan itu semua dikalahkan dengan sedekah. Subhanallah, ternyata begitu dahsyat yang namanya sedekah ini. Maka Rasul pun orang yang gemar bersedekah, orang yang gemar berderma. Maka kita Maulid ini adalah mengikuti bagaimana kisah perjalanan Rasulullah SAW, bagaimana suri teladan beliau yang bisa kita ikuti, yang menjadi panutan bagi kita umatnya. Pada satu ketika Rasulullah SAW berketuaan dengan sahabat, wahai sahabat-sahabatku, aike si palang bagus, aike nono si bagus. Maka sahabat menjawab, para nabi menjadi orang-orang mulia. Lalu Rasul menjawab, wahai sahabatku, tentu para nabi itu mulia karena dia diberikan risalah oleh Allah, diberikan amanah oleh Allah, diberikan tugas oleh Allah setiap hari, setiap waktu, terus menjalankan perintah Allah. Tentu mereka sudah barang tentu menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Rasul lagi bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, siapa lagi yang mulia? Maka sahabat bertanya, kami ini wahai Rasul, sahabatmu. Maka Rasulullah tersenyum mendengar jawaban para sahabat, tentu kalian sangat mulia di sisiku karena kalian berjuang bersamaku, berperang bersamaku, berdakwah bersamaku. Tentu kalian menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, siapa lagi orang yang mulia? Disitulah Rasulullah kemudian menangis dan tertunduk. Lalu sahabat bingung, tidak bisa menjawab. Kita sudah sebut Nabi, beliau mengatakan ia orang mulia. Kita sebut diri kita sebagai sahabat, beliau mengatakan ia orang mulia. Giliran pertanyaan ketiga, Rasulullah menangis dan tertunduk. Sahabat menjadi bingung, wahai Rasul, apakah jawaban kami salah yang mengatakan para nabi itu mulia, kemudian para sahabat itu mulia? Lalu kenapa engkau menangis ya Rasul? Beliau menangis. Ada yang sangat mulia, dia tidak pernah mengenal aku, tidak pernah menyaksikan aku, tidak pernah melihatku berdakwah. Dia adalah umatku yang tidak pernah menyaksikan aku, tetapi kecintaannya sama aku sungguh luar biasa. Siapakah dia? Umatnya akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai oleh beliau. Subhanallah. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah SAW berjalan bersama Anas bin Malik, lalu beliau berkata kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, saya berselawat sekali le aku. Kata Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik, maka Allah akan berselawat 10 kali kepada dia. Allah akan memberikan 10 rahmat kepada orang itu. Kemudian Rasul lagi berkata kepada Sayyidina Anas, wahai Sayyidina Anas, siapa yang bersalawat 10 kali kepadaku, maka Allah akan membalasnya 100 kali. Dan barang siapa yang bersalawat 100 kali kepadaku, maka Allah akan bersalawat 1000 kali kepadaku. Dan barang siapa yang bersalawat 1000 kali untukku, kata beliau, maka dia tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum diperlihatkan surga oleh Allah. Subhanallah. Ini kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, orang yang paling dekat dengan aku kelak di hari kemudian adalah umatku yang paling banyak bersalawat kepadaku. Allah pun bersalawat kepada Rasul, malaikat bersalawat kepada Rasul, orang-orang beriman bersalawat kepada Rasul. Ini sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah berhenti bersalawat, karena kelak Rasulullah akan hadir memberikan kita syafaat yang terakhir. Karena ada saudara tiang, Ustaz Ridwan juga akan menyampaikan tausiah. Pada sekejap Ustaz, ya? Jadi yang terakhir, ketika Rasulullah SAW detik-detik meninggal dunia,
Diturunkan malaikat oleh Allah bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertamu sekaligus akan mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu ada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ketika datang malaikat maut berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tidak lama kemudian malaikat maut keluar dari rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya anaknya Fatimah, bapak, aike nono si datang beruno. Aike nono, si datang beruno malaikat maut. Nengumbe datang kete, datang ziarah leke atau nyabut nyawampe. Maka Nabi Muhammad menjawab, dua. Datang ziarah sekaligus datang nyabut nyawaku. Maka nangislah Siti Fatimah. Nangis Siti Fatimah. Akhirnya pada saat itu kemudian datang malaikat maut lagi. Ya Muhammad, udah siapkah engkau meninggalkan dunia ini? Para bidadari-bidadari sudah disiapkan oleh Allah untuk menyambut ruhmu. Bidadari-bidadari sudah bersab, apakah kau siap meninggalkan dunia ini? Nabi Muhammad menjawab kepada malaikat maut, kapanpun dan dimanapun saya sudah siap meninggalkan dunia ini. Cuman ada satu pertanyaan saya, wahai malaikat, tolong sampaikan kepada Allah. Apa itu pertanyaanmu, wahai Muhammad? Kata malaikat maut, ngombe nasib umatku jemak mungkuah mati. Malaikat tidak tahu cara jawabnya. Akhirnya malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, ada pertanyaan dari hambamu yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya itu, wahai malaikat? Dia bertanya bagaimana keadaan umatnya setelah peninggalan beliau. Maka Allah menjawab, berikan kabar gembira untuk hambaku yang paling aku cintai, yang paling aku muliakan. Maka kelak dia akan menyafaat umatnya di hari kemudian. Maka kabar ini disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Umatmu akan engkau berikan syafaat nanti di hari kemudian. Baru beliau tersenyum. Selalu beliau mengatakan ummati, ummati. Ini pemimpin besar dunia. Enggak ada kita lihat presiden-presiden dunia sebelum meninggal dunia dia berkata, bagaimana nasib rakyatku, rakyatku, rakyatku. Ada enggak? Ada ke? Goyo si pikirannya. Ne kebon bangkat tu ne pada bagi ne. Ne mobilku luwe apa ne? Ne selaku aset-asetku, ne pilangku, ne hotelku, ne bangunan-bangunan megah. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memikirkan kita. Bahkan di saat hari berbangkit nanti, ketika diutus 4 malaikat oleh Allah, ada malaikat Jibril, ada malaikat Israfil, ada malaikat Israil, ada malaikat Mikail, diperintahkan oleh Allah menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah di bumi hanguskan alam jagat raya ini. Lalu dicarilah makam beliau, lama sekali baru ketemu dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada saat itu dipanggillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bangkitkan dari dalam kubur. Lalu bertanya Rasulullah kepada para malaikat utusan Allah, hari apakah ini kok dunia sangat lengang? Lalu beliau itu mengusap debu-debu yang nempel di tubuhnya, telah dibangkitkan oleh Allah dari dalam tanah. Ya Muhammad, kami diperintahkan oleh Allah untuk menjemputmu, bahwa seluruh pintu-pintu surga telah terbuka untukmu. Bagaimana Muhammad? Apa kamu segera akan kami jemput untuk masuk ke semua pintu-pintu yang mana engkau suka? Maka Nabi Muhammad mengatakan, maaf, bukannya saya tidak mau masuk surga dari semua pintu-pintu yang telah dibukakan oleh Allah, akan tetapi pertanyaan saya, bagaimana nasib umatku nanti di padang mahsyar ketika semua manusia dikumpulkan oleh Allah, dari umat-umat Nabi terdahulu sampai umatnya akhir zaman, bagaimana nasibnya? Bingung malaikat, bendek kami tahu nasib umatnya. Akhirnya malaikat yang 4 ini menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Duhai Allah, pertanyaan muncul lagi
hambamu yang paling mulia. Apa pertanyaannya? Bagaimana nasib umatnya nanti di padang mahsyar yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yang tidak ada syafaat kecuali syafaat Allah dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah menjawabnya, berikan kabar gembira kepada hambaku yang aku cintai bahwa kelak di padang mahsyar nanti dia yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Baru Rasulullah tersenyum. Kalau begitu silahkan bawa saya. Subhanallah. Detik-detik kematiannya umatnya yang disebut mau hari berbangkit itu dibangkitkan dia dari dalam kubur, umatnya ditanyakan bagaimana nasib umatnya di padang mahsyar. Itulah kecintaan Rasulullah SAW kepada kita. Muncul pertanyaan, wah ke cinta itu Rasul, apa bentuk cinta kita? Pak ngantuk. Apa bentuk kangen dengan Rasul? Ini termasuk pemaulid ini pengangan desida Rasul, pengangan desida Nabi. Mundek pecinta, mundek pekangen, silangan jauh undangan, ya mungkin dan beketik. Tapi karena gelora cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hadir di tempat ini, walaupun dalam keadaan mata kita berkedip-kedip mau ngantuk. Itu adalah gelora cinta kita. Kemudian gelora cinta kita jalankan apa yang pernah dijalankan oleh beliau, yang pernah diajarkan oleh beliau. Itulah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata kusai salah, jangan masukkan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi